Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran pada hari ini. Tapi sebelum itu, marilah kita baca basmalah bersama-sama untuk mulai pembelajaran pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang salah satu sifat Rasulullah, yaitu sifat jujur. Oke? Tapi perlu kita ketahui dulu bahwa ada 25 nabi dan nabi yang paling terakhir adalah Nabi Muhammad. Jadi nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad dan tidak ada nabi setelah beliau. Okay. Kemudian Nabi Muhammad itu juga dijuluki sebagai uswatun hasanah bagi umat manusia. Apa itu uswatun hasanah? Yaitu teladan atau contoh yang baik. Jadi semua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu patut dicontoh. Kita sebagai pengikutnya, sebagai umatnya, paling tidak melaksanakan sunnah-sunnah yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Di uswatun hasanah itu artinya teladan atau contoh yang baik. Kemudian ini ada sedikit cerita. Setelah ayah, ibu, dan kakeknya meninggal, jadi memang Nabi Muhammad itu ditinggal meninggal oleh ayahnya ketika masih dalam kandungan, ya. Nah, setelah ayah, ibu, dan kakeknya meninggal, Muhammad tinggal dengan pamannya Abu Thalib. Nah, jadi yang mengasuh Nabi Muhammad itu adalah Abu Thalib. Nah, bersama Abu Thalib pada usia 12 tahun, Muhammad membantu pamannya berdagang ke Syam. Jadi dia itu membantu berdagang. Nah, ketika dia menjadi seorang pedagang, dia itu disukai oleh pelanggannya karena kejujurannya. Jadi pelanggan itu kembali lagi kepada beliau karena senang dilayani dengan jujur, dengan bagus. Jadi itulah keuntungannya jika seorang itu memiliki sifat jujur, itu ya. Nah, karena Muhammad selalu jujur dan bisa dipercaya, jadi tidak hanya berdagang saja, ya. Semua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu dilakukan dengan jujur. Maka Muhammad diberi gelar Al-Amin, ya. Diberi gelar Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Orang yang bisa dipercaya. Jadi Al-Amin itu orang yang bisa dipercaya. Kemudian pada umur 40 tahun itu Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, dan Khadijah beserta Abu Bakar adalah orang yang pertama-tama mengakui kenabian Nabi Muhammad. Jadi yang mengakui ia menjadi Rasul itu adalah Khadijah dan Abu Bakar. Jadi ingat, 40 tahun beliau diangkat menjadi Rasul. Ingat-ingat, ya. Kemudian tentunya ketika ia diangkat menjadi Rasul, dia menyampaikan wahyu pun dengan jujur. Jadi semua yang disampaikan oleh Rasulullah itu tidak ada kebohongannya, semuanya jujur, ya. Tidak ada yang bersifat bohong, semuanya jujur. Nah, ini kalian bisa baca. Jujur artinya berkata dan bertindak sesuai kenyataan. Lawan jujur adalah bohong. Jadi jujur itu lawannya bohong. Jujur itu diniatkan karena Allah, jangan diniatkan karena ingin dipuji. Okay? Kita harus bersikap jujur kepada siapa saja. Kita tidak boleh berbohong. Jadi kalau orang yang jujur itu pasti akan dipercaya orang lain. Ketika kita pernah berbohong, maka jangan harap kita akan cepat dipercaya oleh orang lain. Jadi bersikaplah jujur setiap saat. Jujur ada dua, jujur dalam perkataan dan jujur dalam perbuatan. Jujur dalam perkataan berarti berkata sebenarnya, tidak dibuat-buat. Sedangkan jujur dalam perbuatan jadi mengerjakan dengan sesuai dengan aturan, sesuai dengan kebenaran, tidak dibuat-buat juga. Jadi jujur itu tidak hanya perkataan tapi juga perbuatan.
Ini ada sabda Rasulullah, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Artinya, sesungguhnya kebenaran atau kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke, jelas nggih? Jadi, kita sebagai umat Rasulullah, kita harus mencontoh apa yang dilakukan oleh beliau. Mungkin sampai sini yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat untuk kalian semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.